Dia masih sering kalah sama saya. Ngeblok instansi terkait ya, di situ ada perhubungan terus lain sebagainya ya, ada kurang lebih 102.000 itu untuk 14 Polda prioritas ya, di luar yang 17 Polda prioritas kedua. Jadi operasi Lilin 2012 itu ada 14 Polda sebagai prioritas 1 dan 17 Polda prioritas kedua ya. Kemudian 102.000 itu 4.000 TNI, kemudian yang 15.000 adalah instansi terkait. Apakah ada titik rawan yang akan menjadi perhatian dari Kenapa? Titik rawan untuk pengamanannya di mana? Satu yang jelas seperti tahun-tahun sebelumnya adalah titik-titik kerawanan macet. Ya itu pastinya. Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi kemacetan di titik-titik kemacetan dan juga mengurangi korban-korban yang meninggal dunia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah di tempat-tempat peribadatan, yaitu yang umat Kristiani menjalankan ibadah di gereja maupun tempat lain yang digunakan untuk ibadah. Kemudian yang ketiga adalah di tempat-tempat perbelanjaan. Kemudian yang keempat adalah tempat-tempat rekreasi. Yaitu yang menjadi sasaran kita dalam pengamanan operasi Lilin yang tahun 2012 dan tahun baru tahun 2000. Ada antisipasi untuk ancaman terorisme? Ancaman terorisme itu menjadi prioritas kita juga. Tidak dalam operasi Lilin saja kita sudah lakukan upaya-upaya, ada beberapa penangkapan kan sebelumnya. Pak Imam, analisa intelijen untuk juga bersama-sama kepolisian tidak bisa dilepaskan. Dan perlu saya sampaikan bahwa TNI Udara, Laut, Darat, Api semua sudah siap untuk terjadi peningkatan. Pak, sini Pak. Pak, kenapa Jokowi nggak datang Pak? Biar buka. Ada jemput Pak Presiden, termasuk Pak Kapolda, Biar mancing deh ke sini mukanya. segera cukup ya. Saya kenal beliau udah lama banget, itu udah aman aja. Oke ya semuanya Pak. Apapun yang mau berkubang di sampah, kita mau perorangan. Daripada dengan kontraktor hanya buang sampah, karena sampah masih numpuk di sungai kan. Kita ingin itu tiap bagian sungai itu ditungguin orang. Jadi kan kita kayak jaga kebersihan. Ini sepanjang sungai ini 1 kilometer bisa 2 orang, 1 kilometer 2 orang.
Kan jelas, dia tiap hari dia kerjanya di situ, sehingga semua sungai kita bersih. Pak Gubernur pengennya seperti itu. Jadi kan waktu itu dia bilang nanti nggak ada yang mau Pak, tungguin itu sampah Pak. Saya bilang, pemulung tiap hari kerjanya gitu aja mau kok. Kalau kamu kasih gaji ke pemulung, tawarin mungkin pemulung senang. Tapi pakai rencana seperti itu akan menjamin lebih bersih Pak dibanding pakai. Kan kita kontrolnya gampang. Kilometer ke sini sampai sini siapa? Seperti ini kan, wilayah ini siapa? Wilayah ini siapa? Jelas. Kalau sekarang kan nggak jelas, sungai kotor, bilangnya apa? Udah diangkut Pak, sampai datang lagi katanya Pak. Kita kan bukan bicara soal siapa yang ngangkut, kita berbicara apa ya, performance-nya itu loh. Jadi orang DKI maunya kan sungai bebas sampah. Kan itu kan, selokan semua bebas tanah supaya tidak macet. Nah masih pakai per wilayah, ditungguin. Realisasinya kapan Pak rencana gitu? Kita lagi hitung, 2.000 orang kalau kasih 2 juta cuma 48 miliar. Daripada kasih kontraktor 90 miliar, masih kotor di Jakarta kan gitu loh, dasar perhitungannya. Sisanya bisa beli 20 alat berat, ongkrongin aja, gitu kan. Pak Basuki, soal rencana Car Free Night Itu ya kan selama ini Pak Gubernur melihat sepanjang Taman Sudirman kan selalu macet total juga kan. Orang juga jalan kakinya diem dengan polusi yang tinggi. Nah kenapa tidak dibuat orang jalan kaki bebas polusi gitu loh. Kan itu jauh lebih baik. jadi sudah pasti itu Pak akan dilaksanakan. Pasti jam 9 sampai jam 2 itu.